Dia cuma datang buat beli kalkun buat Thanksgiving. Tapi nggak nyangka tiba-tiba dua perampok masuk. Tanpa basa-basi langsung nembak mati pegawai toko. Meski dia sembunyi di sudut sambil tutup mulut rapat. Sampai mati-matian berdoa ke Tuhan biar nggak ketahuan. Tapi akhirnya ketahuan gara-gara bikin suara. Dua perampok yang lagi senang-senangnya nggak nyangka. Cuma ngebunuh nenek biasa. Bukan cuma bikin marah 4 anaknya yang preman. Tapi juga seluruh warga kota kecil itu. Semua orang di kota datang ke pemakaman nenek. Semua kesal karena orang baik sepertinya mati. Soalnya semua yang ada di situ tahu. Nenek habisin 30 tahun hidupnya. Buat bantu ratusan anak yatim piatu. Cari keluarga angkat buat mereka. Tapi cuma 4 anaknya. Yang dulu nakal banget waktu kecil. Nenek nggak tega ninggalin mereka kelaparan. Jadi dia ambil mereka ke rumahnya. Tapi puluhan tahun diajarin. Tetap aja sifat asli anak-anaknya nggak berubah. Kakak yang ganas bawa 3 adiknya. Cuma butuh 2 tahun. Buat nyatuin geng-geng di kota itu. Meski anak-anaknya tiap hari bunuh orang di luar. Tapi nenek nggak pernah nyerah. Buat nyalain kebaikan di hati mereka. Keempat anaknya akhirnya lulus sama nasihat ibunya. Satu persatu keluar dari geng. Masing-masing kejar mimpi, buka usaha yang benar. Setelah pemakaman, mereka kumpul bareng. Makan kalkun yang seharusnya dibeli ibunya. Di meja makan, meski ibunya udah nggak ada. Semua nggak bisa nahan diri. Buat nengok ke kursi yang kosong. Bayangin ibunya yang dulu selalu baik hati. Tutup mulutmu, Jeremiah. Apa kamu besar di kandang? Aku tahu hal buruk pernah terjadi sama kamu sebelum kesini. Tapi sekarang kamu aman. Keempat saudara yang beda warna kulit cuma diam. Tapi saat itu hati mereka sama. Sekarang ibunya nggak bisa lagi atur keluarga. Kakak yang seharusnya pimpin keluarga berdiri duluan. Nggak banyak omong marah. Cuma bilang simpel. Buat nemuin pembunuh ibunya. Tanpa petunjuk, mereka cuma bisa ke pengacara ibunya. Coba keberuntungan di sana. Tapi pengacara bilang cuma ketemu ibunya sekali. Yang bisa dia kasih cuma asuransi 400.000. Sama 1 kotak barang berharga. Yang ibunya tinggalin buat mereka. Dan laporan rumah sakit. Aku dari Detroit. Tahu mereka bukan polisi ulung. Sheriff udah nunggu di rumah mereka. Kakak langsung nyanyi. Coba nanya-nanya halus. Pengen dapat petunjuk dari mulut sheriff. Tapi sheriff tahu sifat mereka. Cuma kasih tahu. Pas kejadian ada saksi lagi main bola. Selebihnya nggak ada info berguna. Mereka pulang dengan hati kesal. Nggak tahu cari pembunuhnya di mana. Tapi adik nomor 2 tiba-tiba ngomong. Dia bilang urusan nyari pembunuh. Serahin aja ke polisi. Bahkan buat yakinin saudara-saudaranya. Dia sampai bawa-bawa nama ibunya yang udah mati. Ayo, bro. Orang yang ngebunuh mungkin dari jalanan kayak kita. Tempat yang sama buruknya. Ibu pasti orang pertama yang maafin mereka. Kalian tahu itu. Kita nggak bisa semua jadi orang suci, Jerry. Kita nggak bisa semua jadi suci, oke? Keren. Meski adik nomor 2 mundur dari rencana balas dendam. Saudara-saudaranya yang lain kesel banget. Tapi nggak nyangka. Dari omongan teman. Mereka dapat kabar yang bikin excited. Tahu ada geng. Yang hidup dari ngerampok toko. Sayangnya. Kakak nggak bisa dapat info apa-apa pakai cara biasa. Akhirnya dia mutusin. Buat balik ke dunia lama. Cari tahu pakai cara preman. Urusan dunia bawah. Mereka nyamar jadi polisi bawa senjata. Nyerbu markas rahasia geng itu. Orang-orang di situ ketakutan. Cuma ninggalin bos kecil yang gemeteran. Ngeliatin kakak yang galak ngomong ngaco. Nggak, ini bukan bagian ngomong, oke? Ini bagian dengerin, tutup mulutmu. Siapa? Anak buahmu yang nembak toko di jalan 104? Polisi punya saksi. Jangan coba bohong, kita tahu. Nggak ada omong kosong. Ayo, ngomong apa yang pengen gue dengar. Bicara, bro. Itu bohongan banget, bro. Oke. Gak ada yang main basket pas kejadian itu. Makanya polisi gak nangkep siapa-siapa. Gue gak tahu ada yang main basket kalau lo gak di sana. Karena orang tua itu dibunuh jam 11 malam. Terus apa? Lampu lapangan dimatiin jam 10. Kakak nengok jam, udah hampir jam 10. Jadi dia langsung tarik si bos kecil. Tapi pas nyampe lapangan, lampu di mobil masih nyala merah putih. Kakak nengok jam lagi. Udah lewat 2 menit.
Sadar mereka dibohongin si bos kecil. Kesel, dia panggil adik-adiknya. Mereka tarik si bos kecil ke tempat gelap. Pas udah mutusin buat habisin dia, lampu lapangan tiba-tiba mati beneran. Meski ini buktiin si bos kecil nggak bohong. Buat mereka bertiga, masalah yang beneran susah. Jelas orang yang bohong. Pas kakak coba inget-inget musuhnya, si bos kecil nyebut soal CCTV toko. Langsung bikin kakak semangat lagi. Pagi-pagi kakak panggil adik nomor 2. Nunggu lama akhirnya ketemu pemilik toko. Di CCTV kelihatan ibunya dibunuh. Semua orang nangis ngeliatin itu. Saudara-saudara pada sedih. Cuma kakak yang tetap tenang. Dia ngeliat sesuatu, yaitu perampoknya. Udah jelas ngerampas duit ibunya. Tapi ibunya nggak ngelawan sama sekali. Nggak ada alasan buat nembak dia. Pengalaman di dunia preman bilang ke kakak, pasti ada yang sengaja bunuh ibunya. Katanya ada saksi bilang ke polisi, ini tembakan geng, tahu apa? Polisi ngobrol lama sama satu orang. Satu orang lebih lama dari yang lain. Kayak lo pernah ketemu dia lagi. Dia suka beli Gatorade abis main. Si gede selalu pakai baju olahraga, nggak pernah jaket, maupun salju atau hujan. Dia punya anjing dan katak. Aku dapat info dari game. Nggak ada tembakan geng, ini eksekusi. Mereka jebak ibu, mereka atur semua. Buat nemuin saksi yang rambut afro, kakak buru-buru ke pertandingan bola. Tapi buat bikin semua dengerin, dia kudu pakai cara. Dia sengaja bikin kesel pemain paling gede. Langsung hajar. Bikin dia kaget seketika. Sampai akhirnya dia bilang jujur. Baru semua orang di lapangan pada ngeliatin. Pas kakak teriak ciri-ciri saksi. Beneran ada satu orang di kerumunan. Diam-diam berdiri. Tingkahnya yang kelihatan takut. Langsung ketahuan sama adik nomor 4. Si licik coba kabur. Pengen lolos. Tapi apes ketemu adik nomor 3 di pintu belakang. Dihadepin 4 saudara yang galak. Si licik nggak berani bohong sedikit pun. Akhirnya ngaku siapa yang bikin kesaksian palsu. Mereka langsung buru-buru kejar. Tapi nggak nyangka kakak yang biasanya tenang, malah kalap duluan pas udah hampir nyampe. Marahnya bikin dia lupa diri. Ngeliat buruannya mau kabur, 2 saudara langsung kejar lewat tangga. Adik nomor 4 lihat lift berhenti di lantai 6. Buruan lari ke atas teriak kasih info. Kakak keburu nyampe pintu. Tapi nggak nyangka malah disambut serangan. 2 anjing galak nerjang dia. Gigi tangannya keras. Untung adik nomor 3 datang tepat waktu. Bantu usir anjing-anjing itu. Tapi kabar buruknya pas mereka masuk rumah, si Afro udah kabur. Perlawanan mati-matian si Afro bikin sifat ganas kakak keluar lagi. Dia ambil pisau dari meja. Satu tebasan habisin nyawa si Afro. Saudara-saudara datang pelan-pelan. Si Afro sekarang udah gak gagah kayak tadi. Dia minta tolong kayak anjing sekarat. Gak ada lagi muka galak kayak tadi. Di luar dingin minus 30 derajat. Gak lama dia bakal beku mati. Lihat dia udah gak bisa gerak. Mereka kasihan juga. Tadinya mau kasih kesempatan, tapi dia tetap gak mau ngaku. Siapa yang nyuruh dia bikin kesaksian palsu? Udah dibujuk tetap gak ngomong. Mereka akhirnya nyerah nanya. Lihat penyelamatnya mau pergi. Baru deh dia panik pengen hidup. Kasih nama. Kita bisa nemuin lo di mana? 2 pembunuh yang dikhianatin lagi asik di klub malam. Gak tahu 3 malaikat maut udah datang. Adik nomor 4 ngeliat mereka. Tapi dia ceroboh. Bikin musuh sadar ada bahaya. Pas kakak mau cabut senjata, musuh malah duluan nembak. Semua lari kejar-kejaran ke belakang. Di tengah badai salju mulai perang tembak. Cerita kejar-kejaran ini terlalu biasa. Jadi nggak dijelasin detail. Hasilnya, mereka bertiga tabrak mobil. Sendiri habisin nyawa pembunuh ibunya. Tapi cerita nggak selesai di situ. Soalnya 2 pembunuh sampai mati nggak bilang siapa dalangnya. Buat mereka ini masih masalah baru. Apesnya, pas 2 mayat ditemuin polisi, kakak mulai dicurigain sheriff. Rambut dari istrimu? Coba dari kepalamu yang tebal. Forensik nemuin di
Dua pembunuh bayaran yang kita temuin mati tadi pagi. Nyari pengakuan pakai rambut bohongan? Itu trik lama, bro. Trik polisi biasa. Gak bikin kakak takut. Meski polisi buat sementara beres. Tapi dalam sebenarnya, masalah yang bakal mereka hadepin. Dengar dua pembunuh udah mati. Bos preman hukum anak buahnya gara-gara salah pilih orang. Buat selesain masalah buat selamanya. Bos suruh cari tahu siapa yang bunuh pembunuh itu. Sementara di sisi lain, mereka nemuin bukti penting di rumah pembunuh. Bukti dalang sebenarnya. Mereka tahu pembunuh udah ngintip ibunya lama. Dan gak sengaja nemuin pengacara yang bilang cuma ketemu ibunya sekali. Ternyata beberapa bulan ini, sering banget ketemu ibunya. Sadar pengacara sembunyiin sesuatu. Malam itu mereka nyelonong ke rumah pengacara. Awalnya mereka kira pengacara dalangnya. Gak nyangka dia cuma bapak tiri yang dicari ibunya. Pas petunjuk lagi putus. Surat klaim asuransi bikin adik nomor 2 ketahuan. Alasan kenapa dia gak mau ikut cari pembunuh ibunya. Ternyata selain ngomong soal duit kematian ibunya, adik nomor 2 pernah beli asuransi senilai 400.000. Dan ketahuan perusahaannya udah bangkrut. Sampai adik nomor 3 kasih tahu yang lain. Curiga sama adik nomor 2. Mereka mutusin buat nguntit. Tapi gak nyangka sama sekali. Adik nomor 2 ternyata deket sama preman. Meski nggak tahu apa deal mereka. Tapi buat mereka, kematian ibunya pasti ada hubungannya sama adik nomor 2. Malam itu pas dia masuk rumah, 3 saudara nyerbu dan hajar. Tapi nggak nyangka pas ditanya pakai bukti, adik nomor 2 nggak cuma balik nantang. Dia juga jelasin tanpa rasa bersalah. Ternyata dia beli asuransi besar. Soalnya ibunya udah tua dan dia bangkrut. Nggak mampu lagi urus ibunya. Makanya pengen kasih jaminan buat ibunya. Dan urusan sama preman. Gara-gara bisnisnya bermasalah sama bos preman. Dia nggak mau nyerah. Tapi selalu disusahin. Terpaksa. Dia coba pakai duit buat bikin damai. Buat buktiin omongannya. Mereka balik lagi nyari bukti. Setelah tahu adik nomor 2 nggak bohong. Nggak cuma ngambil balik duit 20.000 yang tadinya buat bayar. Mereka juga dengar soal pejabat namanya Douglas. Meski anak buah gak bilang banyak, tapi mereka udah nebak. Pejabat ini pasti ada hubungannya sama geng pembunuh ibunya. Meski urusan ini makin rumit, mereka sama sekali gak mikir buat mundur. Mereka isi bensin mobil pejabat itu penuh. Dan ancam dia. Baru deh tahu siapa dalang sebenarnya. Kabar mereka nyari pejabat itu cepet banget sampai ke telinga bos preman. Meski pejabat udah coba jelasin, tetap aja dia dibunuh sama bos. Sementara mereka lagi di rumah bikin strategi. Cakar bos preman udah nyampe depan pintu. Adik nomor 4 keluar ngejar orang yang nantang. Pas sadar itu pembunuh, dadanya udah kena tembak. Pas adik nomor 4 hampir ditembak kepalanya, kakak buru-buru nolongin biar dia selamat. Pembunuh lain datang bergerombol. Peluru beterbangan bikin mereka ketar-ketir. Untung bisa kabur masuk rumah. Tapi gak nyangka adik nomor 2 malah ninggalin kakak sama adik nomor 3 pas bahaya. Dua bersaudara ini mati-matian balas serang. Bikin musuh cuma sisa 1 orang. Tapi saat itu, senjata mereka berdua udah kehabisan peluru. Ngelihat adik nomor 4 minta tolong di bawah pohon, kakak ambil batu bata dan lempar keras. Tapi mereka berdua gak nyangka, masih ada supir musuh yang gak kelihatan. Pas hampir ketabrak mobil, adik nomor 2 yang kabur tiba-tiba balik, nolongin 2 saudaranya dari bahaya. Tapi pas semuanya kelar, adik nomor 4 keburu kehabisan waktu buat diselamatin. Siapa yang nyuruh lo? Victor Sweet? Iya, gue Sweet. Untung aja. Lo bunuh ibu gue sama adik gue. Bajingan. Terima kasih, Victor Sweet. Gus duduk di depan pintu. Ibunya sama adiknya yang udah mati. Ngomong ke sheriff yang buru-buru datang. Sweet yang nyuruh orang bunuh mereka. Mereka bingung kenapa. Satu keluarga sampai diincar. Sheriff akhirnya bilang, sebelum ibunya mati, dia tahu adik nomor 2 diganggu Sweet. Dia terus nyari bukti kejahatan Sweet. Baru deh mereka tahu kenapa ibunya dibunuh. Ibunya pernah ketemu pejabat namanya Douglas. Juga pernah lapor ke kantor polisi. Tapi yang bikin ibunya dibunuh adalah orang busuk yang nerima laporan itu. Gus mau tanya siapa nama orang itu. Tapi sheriff tahu maksudnya, karena hukum.
Orang-orang busuk ini. Harus dia yang tangani sendiri sebagai polisi. Sheriff yang juga pernah dibantu ibunya. Selalu pengen bantu mereka nemuin pembunuh sebenarnya. Sampai pas cek CCTV. Dia nemuin sesuatu yang aneh. Baru sadar partnernya punya masalah besar. Meski tahu ibunya pernah lapor. Tapi partnernya yang nerima laporan. Malah bohong bilang cuma ngobrol 5 menit. Padahal aslinya 1 jam penuh. Ditambah mereka nyebut nama Sweet. Sheriff langsung nyambung. Partnernya pasti nyanyi sama geng. Buat jaga muka partnernya, Sheriff pergi sendirian ke markas geng Sweet. Bener kayak dugaan dia. Partnernya lagi santai di situ. Dia sengaja nyinggung ini wilayah siapa. Tapi nggak nyangka partnernya cuek aja. Sampai dia coba nanya lagi. Dengar partnernya bilang, cuma ngobrol 5 menit. Sheriff akhirnya buka kartu. Baru deh semuanya jelas. Pagi, Pak. Dian dulu. Yakin? Cangkir? Lencana? Gue benci polisi busuk. Ngeliat Sheriff keluar dengan kesal. Partnernya buru-buru ngejar sambil bawa senjata. Sheriff kira dia mau jelasin apa. Tapi nggak nyangka. Lupa pasang kamera CCTV di kantor polisi. Partnernya ngelap senjatanya. Sambil nengok sekitar. Pastikan nggak ada kamera. Baru bawa orang buat bersihin tempat. Cabut lencananya. Terus masuk ke mobil. Tembakan di gang dekat kantor Honjano. Di 7 Mile. Tersangka 2 pemuda kulit hitam kabur ke timur. Minta bantuan sekarang. Di pemakaman Sheriff. Partnernya akting sedih banget. Semua orang kira itu beneran. Tapi cuma adik nomor 4 sama ibunya. Di depan makam yang tahu kebenarannya. Apa yang sebenarnya terjadi. Orang baik di detik terakhir hidupnya. Masih nasehatin anak-anaknya buat jadi orang benar. Kenapa orang jahat malah bisa nyamar? Pakai tangan berdarah buat nyakitin orang baik. Logika ngaco kayak gini. Adalah hal yang mereka nggak bisa terima. Gus mikir keras. Sadar nggak bisa terus diombang-ambing Sweet. Buat bikin dia keluar dari persembunyian. Mereka kudu ambil langkah duluan. Mereka bikin rencana. Dan semua orang kudu ikut main. Adik nomor 2 yang selalu digencet Sweet. Cocok banget jadi umpan. Dia sengaja ketemu anak buah. Suruh kasih tahu Sweet. Dia setuju bayar buat damai. Terus ambil 400.000 cash dari asuransi ibunya. Ikut anak buah ketemu Sweet buat deal. Sementara adik nomor 3 punya tugas yang kudu dia beresin. Dia bayar 20.000 ke anak kecil. Suruh jualan permen ke rumah partner. Terus nyelinap masuk. Pakai plastik bening biar kelihatan semua. Bikin dia ngelihat semuanya dengan cara kejam. Pelan-pelan kehabisan napas. Tapi pas dendam udah hampir kelar. Adik nomor 3 malah lepasin tangannya. Dia nggak gitu biar partnernya mati lebih sengsara. Tapi karena ibunya ngajarin buat jadi orang baik. Juga karena dia mau musuhnya. Ngaku sendiri kejahatan yang dia lakuin. Tapi adik nomor 3 nggak nyangka ada yang lapor polisi. Dan tiba-tiba banyak mobil polisi ngepung tempat itu. Lo tahu ini apa? Suara yang cakep banget. Itu anak buah gue yang datang. Kelihatannya nggak bagus buat lo, bro. Kita lihat apa mereka masih bela lo. Setelah tahu lo bunuh partner lo. Green, bro. Itu rencana lo, ya? Lo mau keluar dan bilang gue bunuh Green? Itu cerita lo, kelebihannya benar, jadi apa? Gue bunuh partner gue. Gue bisa bunuh seluruh kantor polisi kalau cuma lo saksinya. Mereka mungkin malah naikin gue jadi kepala polisi. Gak ada polisi di dunia yang percaya omongan lo ketimbang gue. Maaf, lo tahu apa? Lo mungkin benar. Tapi bedanya, ada anak buah gue di luar sana sekarang. Dengerin setiap omongan kita. Bro. Lo bohong. Sayangnya enggak. Pas sadar dia beneran dikibulin. Partnernya mati-matian balas serang.
Dia buka kartu ke semua polisi. Ngaku dia yang bunuh Sheriff Green. Tapi dia masih ngarep pakai adik nomor 3 buat alasan. Sayangnya dia lupa kekuatan adik nomor 3. Berhasil bantu polisi habisin musuh. Adik nomor 3 lega. Pikirannya melayang kedua saudaranya. Adik nomor 2 yang jadi umpan. Gak nyangka Sweet pengen bikin dia lenyap. Dan udah siapin makan buat dia. Sweet ambil semua duitnya. Ngeliat muka sombong Sweet. Adik nomor 2 gak takut sama sekali. Meski duit direncananya emang buat Sweet. Tapi buat bayar pemakamannya. Sejak mereka tahu anak buah Sweet diperlakuin kayak anjing, mereka hasut semua orang di situ. Semua udah kesel sama bos ini. Sekarang bisa ngelepasin dendam. Meski Sweet masih sok kuat, semuanya udah kelihatan di mata mereka. Sweet kira gak ada yang berani lawan. Padahal semua cuma nunggu kakak buat eksekusi. Meski ini duel 2 orang, tapi di kepalan kakak ada dendam buat balas ibunya. Sampai musuh ambruk gak bisa berdiri, dilempar ke danau. Baru deh perjalanan balas dendam mereka selesai. Gak semua orang suci, tapi orang baik gak boleh dibiarkan diinjak. Keadilan gak pernah telat, cuma keadilan yang benar. Butuh orang yang benar-benar adil buat ngasih keadilan. Jadi gimana kita selesain semua ini? Bela diri. Bukannya gitu,